Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil qadatil ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun wa yatul muslimat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ummahat dan akhwat, para hadirin wal hadirat, musyahidin wal musyahidat, alhamdulillah kembali kita bertemu di kajian khusus ummahat di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang. Mudah-mudahan kehadiran kita sebagai bentuk amal saleh kita, yaitu saling mengingatkan dan saling berbagi ilmu dan dakwah. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan dikaruniakan pula amal yang saleh. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang melalui kitab Al-Adabul Mufrad ini kita sama-sama belajar kepada Imam Al-Bukhari tentang hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan al-adab. Mudah-mudahan salawat dan salam kita kepadanya khususnya di hari Jumat ini semakin banyak dan diterima oleh Allah tabaraka wa taala, seperti yang dijanjikan dalam hadis Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan membalasnya langsung 10 kali. Jazakallahu khairan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada bab yang ke-35 dari kitab Al-Adabul Mufrad, itu hadis yang ke-69. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, masih berkaitan dengan bab silatu ar-rahim. Babu fadli man yasilu zarrahimil zalim. Bab tentang menyambung hubungan silaturahim dengan keluarga yang menzalimi. Bab ini menunjukkan bahwasanya termasuk adab yang diutamakan, yaitu menyambung hubungan kekeluargaan dengan rahim kita sekalipun dia menzalimi. Dan ini tentu saja akan lebih besar fadilatnya dan semakin meninggikan martabat orang yang melakukannya. Babu fadli man yasilu zarrahimi al-zalim. Padahal dia sudah menzalimi, tetapi tetap kita menyambung dengannya.
Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Malik ibn Ismail, telah menceritakan kepada kami Malik ibn Ismail, Malik ibn Ismail ibn Ziyad ibn Dirham Abu Ghassan An-Nahdi, Abu Ghassan An-Nahdi Al-Kufi, seorang ulama besar fikih di masanya di Kufah. Qala haddatsana Isa bin Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Isa bin Abdurrahman yakni As-Sulami. Qala an Talha, dari Talha yaitu Talha ibn Musarrib ibn Syakhir. Naam, an Abdurrahman ibn Awsajah, dari Abdurrahman ibn Awsajah An-Nahmi. Anil Bara, dari Al-Bara itu Bara ibn Azib, salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, dia berkata, Ja'a A'rabiyun, datang seorang Arab Badui. A'rabi adalah maknanya adalah seorang Arab nomaden, Arab Badui yang tinggal biasanya berpindah-pindah atau yang biasa berpindah-pindah kepada Nabi. Faqala ya Nabi Allah, lalu dia berkata, wahai Nabiullah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allimni amalan yudkhilunil jannah, ajarkan kepadaku amalan yang menyebabkan saya masuk surga. Ajarkan kepadaku amalan yang menyebabkan saya, yang memasukkan saya ke surga. Taib, bukankah masuk surga itu dengan rahmat Allah? Bukan dengan amal? Iya, tapi amal adalah mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu selalu yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendapatkan rahmat Allah masuk surga itu adalah diajarkannya kepada kita amalan-amalan. Nah, di antara amalan-amalan yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam sesuai pertanyaan orang Arab Badui ini, ajarkan kepadaku ya Nabi Allah amalan yang memasukkanku ke surga. Artinya dengan amal yang saya kerjakan ini Allah sayang kepadaku dan memberikan rahmat sehingga saya dimasukkannya ke surga. Qala la in kunta aqsartal khutbah laqad aradtal mas'alah. Kamu pertanyaannya memang singkat. Bicaramu singkat tetapi aradtal mas'alah. Tapi pertanyaanmu berarti besar. Jadi pertanyaan singkat tetapi maknanya padat, yaitu ya tunjukkan suatu amalan, dengan amalan itu membuat dia masuk surga. Subhanallah. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan itu pertanyaan kamu singkat tetapi jawabannya padat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tiqin nasamah wa fukkar raqabah, yaitu merdekakan an-nasamah. Merdekakan an-nasamah pada asalnya adalah jiwa, yakni jiwa manusia. Tapi tentunya kalau bahasanya a'tiqan nasama, yaitu jiwa manusia atau manusia yang merupakan hamba sahaya. Karena yang dimerdekakan itu adalah hamba sahaya. Maka a'tiqin nasama, merdekakan hamba. Wa fukkar raqabah, dan lepaskan ar-raqabah, penghambaan. Lalu qala, dia berkata, awalaysa wahidan, bukankah memerdekakan hamba
dan membebaskan hamba itu satunya adalah sama ya Rasulullah, yani suatu hal yang sama. Qala la, Nabi katakan dah, berbeda. Itqun nasama, memerdekakan hamba maknanya engkau memerdekakannya. Wa faqur raqaba an tu'ina 'ala raqabah. Sedangkan faqur raqaba, membebaskan penghambaan, adalah engkau membantu untuk membebaskannya. Kalau itqun nasama, engkau sendiri yang memerdekakannya, sedangkan fakur raqabah, engkau bantu orang yang nak memerdekakan dirinya. Karena di antara hamba sahaya itu ada yang dengan bil mukatabah, artinya dia mengangsur harga yang ditetapkan oleh tuannya untuk membebaskan dirinya. Dibantu, maka bantulah dia untuk menyelesaikan utang atau harga yang dengannya dia bisa membebaskan diri. Ma'asyarul kiram, para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa memerdekakan hamba itu adalah suatu amal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Adalah sangat dianjurkan dalam Islam, dan pahalanya subhanallah adalah memasukkan seseorang ke dalam surga. Taib, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi melanjutkan wal manihatul wakuf. Wal manihatu al wakuf. Al maniha, kalau bahasa terjemahan bebasnya adalah pemberian. Al wakuf yaitu yang pada asalnya al wakuf adalah kambing yang susunya sangat banyak. Dan ada yang menafsirkan adalah yang susunya tidak pernah berhenti mengalir. Ya, baik diperah ketika satu kali memerahnya banyak, atau maknanya adalah bahwasanya susunya tak habis-habis. Dan itu adalah untuk orang-orang yang tinggal di padang Sahara, itu sangat diharapkan, yaitu kambing yang susunya selalu keluar dan selalu banyak. Wal manihatu al wakuf, yaitu pemberian berupa kambing yang susunya sangat banyak dan selalu ada. Kenapa Nabi menyebutkan itu? Karena itu yang paling dicari orang yang dalam perjalanan di padang pasir, karena mereka membutuhkan minum dari susu kambing tersebut, makanan yang menyehatkan dan memberikan energi dan tenaga bagi para musafirin atau orang-orang yang tinggal di padang Sahara. Nah, memberikan hal itu termasuk sedekah yang sulit sebenarnya, tetapi mudah bagi siapa yang menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk pemberian yang dihargai tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sesuai dengan keadaan orang Arabi tadi, karena mereka tinggalnya di tempat yang berpindah-pindah di tengah padang Sahara. Jadi bagi mereka kambing yang seperti itu sangat berharga. Nah, kalau dia bisa menggunakannya untuk sedekah, berarti dia mengharapkan surga. Karena memang sedekah yang terbaik itu adalah menyedekahkan sesuatu yang kita sangat butuh kepadanya, dan di saat kita sedang sehat walafiat, masih ingin berumur panjang, tapi kita bisa memberikan dan menyedekahkan. Jadi Nabi SAW juga merdekakan hamba sahaya atau bantu orang untuk membebaskan dirinya, atau al-manihatul waquf, yaitu memberikan kambing yang sangat disenangi oleh tuannya, oleh pemiliknya,
oleh kamu karena susunya yang banyak dan menjadi sumber kehidupan bagi dia dan keluarganya. Ma'asyiral akhwat dan ummahat yang dirahmati Allah. Kemudian masuk pada sesuatu yang karenanya hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini, yaitu wal fai'u ala zirrahim. Wal fai'u ala zirrahim, yaitu al-fai'u itu adalah pada asalnya adalah harta yang banyak. Maka memberikan harta kepada ar-rahim, atau dengan makna bahasa kitanya adalah selalu membaiki orang kerabat kita. Al-fai'u ala zirrahim, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala misalnya kepada Mistah, yaitu membelanjai atau memberikannya uang belanja dari sepanjang hidupnya. Nah, al-fai'u ala zirrahim, orang yang memberi dan berbagi dengan keluarga dan kerabat, ini salah satu bentuk silaturahim yang sangat disukai oleh siapapun. Karena orang yang suka berbagi dengan saudaranya pasti disenangi oleh saudaranya. Makanya ketika ada yang bertanya tentang sedekah, kalau sedekah kepada orang lain itu sedekah saja, tapi kalau sedekah pada kerabat dia dapat dua kebaikan, yaitu sedekah dan silaturahim. Tentu saja pahalanya lebih besar, maka Nabi isyaratkan ke situ, yaitu kalau kau nak masuk surga, amalan yang mudah dan sangat cepat masukkan ke surga adalah al-fai'u ala zi ar-rahim, yaitu suka memberi kepada ar-rahim. Lalu di mana Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan di sini, sekalipun zalim, di sini Nabi menyebutkannya secara mutlak, karena yang paling besar juga kalimat al-fai'u tadi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-fai'u juga diartikan dengan kembali. Awalnya tidak berbaikan, lalu dia kembali, seperti dalam ayat fa in fa'at fa aslihu bainahuma. Kalau seandainya dia kembali dari awalnya memusuhi atau dimusuhi atau menzalimi, maka dia tetap memberi kepada ar-rahim tadi, kembali dia memberikan ar-rahim itu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli, yaitu kembali memperbaiki dan menambung silaturahim dengan keluarga tadi. Nah, ini makna kenapa hadis ini dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, karena al-fai'u artinya adalah kembali menyambung silaturahim yang awalnya tidak tersambung karena salah satu dari keduanya menzalimi yang lain. Sekarang dia kembali, maka kembalinya dia kepada itu adalah suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang sangat-sangat dianjurkan. Kalaulah mendamaikan antara dua muslim, orang muslim dengan muslim lainnya, atau muslimah dengan muslimah lainnya, maka mendamaikan muslimah dan muslimah yang bersaudara itu lebih besar dan lebih dianjurkan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Sebab apa? Biasanya permusuhan antara kerabat itu banyak yang terlibat, sedangkan permusuhan dengan yang bukan kerabat biasanya tidak banyak yang terlibat. Kalau musuhan antar kerabat, maknya bermusuhan dengan mak yang satu, maka anak-anaknya pun akan renggang pada umumnya. Ayah bermusuhan dengan saudaranya, maka anak-anak pun akan jarang untuk bisa bertemu. Kalau mau bertemu, mungkin dalam kondisi yang sangat-sangat kering, kondisi yang sangat-sangat tidak tidak menggembirakan. Makanya menghubungkan kembali silaturahim adalah sebesar-besar pahala yang membuat seseorang masuk surga. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah dan wahad yang
Kemudian fa illam tutiq dzalik, kalau kau tidak sanggup untuk memberi kepada kerabat, fa'mur bil ma'ruf, maka lakukanlah amar ma'ruf. Subhanallah, tidak bisa sedekah dengan harta, sedekah dengan ilmu, sedekah dengan nasihat. Karena nasihat itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, amar ma'ruf, subhanallah, keselamatannya bukan hanya sekedar pemberian duniawi, tapi dia justru menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Maka amar ma'ruf menjadi ciri khas umat yang terpilih ini. Terpilihnya umat Islam karena mereka memiliki sifat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menjadi sifat yang melekat pada orang-orang yang Allah berikan kekuasaan. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Oleh itu, maka amar ma'ruf adalah suatu pilar yang sangat besar, pilar yang sangat kokoh, dan merupakan sedekah yang membuat seseorang masuk surga. Berapa banyak? Karena memerintahkan mandalla ala khairin kafa'ilihi, orang yang menunjukkan jalan kebaikan sama dengan orang yang melakukan. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Andainya engkau dapat memberikan petunjuk, ya, dengan melalui perantaraanmu Allah berikan petunjuk kepada seseorang, maka tentu lebih baik bagimu daripada humurin na'am, daripada kendaraan unta merah. Artinya seperti kita bersedekah unta merah, atau kita dapat pahala yang besar seperti itu. Oleh itu, ikhwat, para ummah yang dirahmati Allah, tidak sanggup kita memberi dengan materi, maka berilah dengan nasihat, amar ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran. Jadi amar ma'ruf, nahi munkar adalah salah satu daripada sebab yang memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam surga, seperti yang ditanyakan oleh Arabi tersebut kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, fa illam tutik dzalik, kalau kau tak sanggup melakukan itu pula, subhanallah, amar ma'ruf nahi munkar tidak bisa, memberi dengan harta dan materi tidak mampu. Ada lagi tidak? Ada yang membuat orang bisa masuk surga. Apa itu? Fa illam tutiq dzalik fa kuffa lisanaka illa min khairin, maka tahan lidahmu dari berbicara kecuali membicarakan yang baik saja. Tahan lidahmu daripada berkata kecuali yang baik. Ma'asyiral kiram, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena bicara itu sendiri kalau tidak baik itu banyak menimbulkan masalah. Apalagi kalau bicara itu yang bersifat ghibah, yang memakan seluruh amal saleh, atau bersifat fitnah, adu domba, yang bisa memecah belah di antara umat dan masyarakat, bahkan bisa saja memecah belah bangsa dan negara. Makanya kalau tidak bisa mengatakan amar ma'ruf nahi munkar, tahan lidah dari berbicara kecuali yang baik-baik saja. Karena kalau orang dulu mengatakan, orang tua kita, diam itu adalah emas. Diam itu adalah emas. Artinya orang yang diam itu dia punya simpanan yang baik. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan, la an ukhti'a fi sukut ahabbu ilayya min an ukhti'a fi an atakallam. Andainya saya diam, dan diam itu salah sebenarnya, harusnya saya bicara tapi saya diam,
Tapi itu lebih baik dan lebih saya sukai daripada saya berbicara ternyata salah. Apa sebab? Kesalahan orang yang diam dengan kesalahan orang berbicara berbeda. Orang yang diam tak ada konsekuensinya. Tapi orang yang berbicara, salah dia berbicara. Misalnya seorang yang bicara tentang ilmu ternyata atau fatwa dalam agama, ternyata dia salah dan keliru, menyesatkan. Tapi orang yang diam ketika diminta fatwa, maaf saya tidak bisa menjawab. Lalu dia diam dan seharusnya dia jelaskan, tapi karena dia tidak tahu maka dia diam. Ternyata diamnya itu membuat orang semakin sesat. Subhanallah. Maka diamnya tadi itu lebih ringan daripada dia berbicara. Karena diam itu berbicara itu kadang-kadang ada konsekuensi hukum, sedangkan diam itu tidak memiliki konsekuensi hukum. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah. Nah, kecuali mendiamkan yang mungkar. Mendiamkan mungkar artinya diam mungkar, artinya berbicara untuk mencegah kemungkaran, itu bicara baik. Walaupun orang kebanyakan tidak suka. Masya Allah. Cepat pertanyaannya. Sini lah. Siapa nama? Siapa nama? Khalid Basalamah. Khalid Basalamah. Wih, Ustaz Khalid di sini. Masya Allah. Terima kasih ya. Langsung sukunya langsung Basalamah. Masya Allah. Khalid Basalamah. Ja'alakallahu mithla Khalid wa ahsan. Tayyib. Bapak dan para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi fakuffa lisanaka illa min khairin. Ini sejalan dengan hadis muttafaq alaih seperti dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau sebaiknya dia diam. Nah, diam itu ternyata membuat kita mudah masuk surga. Kecuali berbicara yang baik. Oleh itu para akhwat yang dirahmati Allah, para ummahat yang dirahmati Allah, maka sebaiknya kalau kita ingin hisab kita ringan, maka jangan berbicara kecuali yang baik-baik saja, termasuk bicara yang menyambung silaturahim, atau jangan berbicara bila menyebabkan keretakan di antara ar-rahim. Ma'asyiral akhwat yang rahmati Allah. Baik. Jadi di hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam memuji pertanyaan orang Arab itu. Orang Arab itu memang subhanallah, mereka itu biasanya kalau bertanya terus terang dan vulgar. Sahabat kalau bertanya pada Nabi segan-segan, sebab mereka dilarang banyak bertanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ketika datang Arabi, mereka itu bertanya apa adanya, sehingga pun kadang-kadang berapa banyak seperti kata Anas radhiyallahu taala, kami kunna nusarru, kami senang bila ada orang Arabi yang datang ke Nabi alaihi salatu wassalam lalu menanyakan berbagai permasalahan, lalu kami mendengarkan dan kami mendapatkan kebaikan dengannya. Ini di antara hadis yang ditanyakan oleh Arabi tersebut. Dia bertanya ke Nabi SAW. Lihat para akhwat yang rahmati Allah, kita lihat pertanyaan-pertanyaan para sahabat itu rata-rata atau pada umumnya berkaitan dengan surga supaya didekatkan, atau neraka supaya dijauhkan. Kenapa? Karena bagi mereka tahu tujuan kehidupan ini adalah masuk surga atau dijauhkan dari neraka. Baik, kita tambah satu bab lagi, yaitu babu man wassala rahimahu bil jahiliyati thumma aslam. Bab tentang orang yang menjalin silaturahim di masa jahiliyah, lalu setelah itu dia masuk Islam. Apakah berpahala atau tidak? Apakah kebaikannya dicatat atau dihilangkan? Subhanallah. Dalam bab ini Imam Al-Bukhari kan tunjukkan, walaupun orang sebelum masuk Islam melakukan silaturahim lalu masuk Islam, dihitung kebaikannya,
Demikian pertama, itu menandakan bagaimana silaturahim itu sangat tinggi nilai di sisi Allah. Ya, yang kedua adalah bahwasanya Islam membuat segala sesuatu itu berharga. Dengan masuk Islam, segala sesuatu yang dia kerjakan menjadi berharga. Sebaliknya, siapa yang tidak masuk Islam, maka tidak bernilai amalannya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Kami datangkan apa yang mereka amalkan semuanya, lalu kami jadikan seperti debu yang diterbangkan angin. Semoga Allah SWT tetapkan iman kita. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Abu Yaman, telah menceritakan kepada kami Abu Yaman, yaitu Abu Yaman Al-Hakam ibn Nafi' Al-Bahrani. Qala akhbarana Shu'aib, telah menceritakan kepada kami Shu'aib, itu Shu'aib bin Abi Hamzah, an Az-Zuhri, dari Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri ma'ruf, Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Syihab. Az-Zuhri adalah orang pertama yang mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah Waliul Amri Umar bin Abdul Aziz di masa pemerintahannya. Qala akhbarani Urwah bin Zubair, telah menceritakan kepadaku Urwah ibn Zubair, yaitu Urwah bin Zubair al-Awwam al-Asadi, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Anna Hakim ibn Hizam, bahwa Hakim ibn Hizam akhbarahu, memberitahukan kepadanya, annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ara'aita umuran kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah, bagaimana menurutmu ya Rasulullah, banyak perkara-perkara yang dulu saya laksanakan di masa jahiliyah. Artinya dia laksanakan sebagai bagian dari agama menurut dia. Artinya dia melaksanakan itu karena Allah SWT di masa jahiliyah. Min silatin, yaitu berupa membangun atau menjalin silaturahim, wa itaqatin, atau memerdekakan hamba sahaya, wa sadaqatin, dan sadaqah. Nah, dan sadaqah. Fahalli fiha ajr, apakah saya diberi pahala atau tidak? Kan dia di masa jahiliyah dulu. Nah, sekarang saya sudah masuk Islam. Qala Hakim ibn Hizam mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslamta ala ma salafa min khair, engkau masuk Islam membawa segala kebaikan yang pernah kau lakukan. Masya Allah, tabarakallah. Kita misalnya di masa-masa belum mengaji, di masa belum hijrah, mungkin banyak kebaikan-kebaikan. Ada sebagian orang yang Masya Allah bersedekah rajin, bermuamalah bagus, menghormati orang pandai, berlaku baik, dan memang dipuji. Orang seperti dipuji masyarakat. Cuman waktu itu mungkin salat masih belum dilaksanakan, atau masih bolong-bolong, atau puasa yang tidak sempurna, atau beramal menurut keinginan dan mengikut saja apa yang dilakukan oleh masyarakat umum. Tapi setelah mengaji, maka apakah itu masuk dalam hitungan? Kalaulah orang jahiliyah dulu masuk, tentu kita yang orang Islam, selama kita melakukannya lillahi ta'ala, maka mudah-mudahan juga menjadi amal bagi kita. Oleh sebab itu, amalkanlah segala sesuatu lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan pahala yang tidak sedikit, yang membuat kita mendapatkan rahmat dari Allah dan diizinkannya untuk masuk ke dalam surga. Baik, barakallahu fikunna. Ini ada 2 pertanyaan yang masuk, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dijawab, kalau enggak puasa ditunda. Qala syukran ya Ustaz, sudah terdengar suaranya sampai ke belakang. Masya Allah, alhamdulillah. Kami hanya menyampaikan, alhamdulillah diberikan tidak lanjut. Mudah-mudahan selamanya juga terdengar suaranya nanti. Tapi ada pertanyaan rupanya. Ustaz, di luar ceramah, maksudnya di luar tema ya, ketika sholat berjamaah, itu sholat asar, bukan azhar ya, sholat asar, imam terlalu cepat gerakan sholatnya, sehingga makmum al-fatihahnya belum selesai dibaca. Apakah mengikuti gerakan imam
untuk ruku atau diselesaikan Al-Fatihahnya dulu baru ruku. Dalam kondisi seperti ini kalau sudah memulai dengan imam dari awal, ya selesaikan baca Al-Fatihahnya. Karena kita bukan jemaah yang masbuk. Uzur untuk meninggalkan Al-Fatihah adalah jemaah yang masbuk. Nah, kalau kita tahu bahwasanya imam kita adalah sopir ekspres, super eksekutif, maka kita pun berusaha untuk menyesuaikan dengannya. Nah, dan nampaknya imam ini perlu untuk kajian nanti malam ini. Ya, untuk kajian nanti malam. Sahih Muslim bahwa Nabi alaihissalatu wassalam di salat zuhur itu dihitung oleh sahabat seperti di rakaat pertama membaca 30 ayat. Ya, 30 ayat dari ukuran sedang, bukan ukuran surat-surat pendek. Di rakaat kedua sekitar 15 ayat. Nah, baru di rakaat ketiga dan keempat kan tinggal Al-Fatihah lagi. Makanya imam itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini suruhan juga pada seluruh imam, kadang-kadang memahami semakin cepat semakin baik. Enggak. Yang bagus itu adalah mempertimbangkan jemaah. Di antara jemaah kita ada yang gerakannya, apalagi yang sudah persendiannya sudah mulai, ya, pelumasnya sudah kurang, tentu akan susah dia turun naik itu. Ya, turun naik itu. Ya, makanya kadang imam sudah bangkit dari rukuknya, dia belum sampai rukuk karena memang lambat. Jadi imam itu juga harus memperhatikan masalah ini. Makanya Nabi ambil pertengahan, jangan tergesa-gesa dan jangan pula dilama-lamakan. Wallahu alam. Nah, sesuai dengan pertanyaan, apakah sempurnakan Al-Fatihah? Iya, sempurnakan Al-Fatihah dulu dan dicepatkan bacaannya, kemudian susul imam ruku. Nah, andainya pun nanti misalnya tidak terkejar rukunya, kalau ini sudah terjadi, mungkin belum ditanyakan misalnya, insya Allah sholatnya sah biiznillah ta'ala, karena kita bukan masbuk. Tapi kalau orang masbuk tidak bertemu imam atau tidak ruku bersama imam, maka tak terhitung satu rakaat. Tapi kalau sudah takbiratul ihram dari awal bersama imam, lalu ketika kita ruku ternyata dia sudah naik, maka cepat kejar dia naik, karena ini masuk dalam bab tadarukul arkan. Para ulama memberikan toleransi jangan sampai 2 rukun yang tertinggal. Jangan sampai 2 rukun yang tertinggal. Kalau satu masih ditolerir, wallahu taala alam. Tapi jangan sampai tertinggal, ini yang penting. Jangan sampai tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang sesusuan siapa saja yang mahram anak sesusuan itu dan sampai berapa kali anak itu disusukan baru dikatakan sesusuan. Yang pertama, yang kedua saya jawab dulu bahwa dalam hadis sebutkan khamsu radha'atin musbi'at, yaitu 5 kali menyusu dan setiap kalinya kenyang. Apa makna kenyang? Atau ibu-ibu lebih paham. Kalau anak itu sudah tidak nak nyusu lagi, dan biasanya kalau sudah kenyang dia tertidur, nah 5 kali minimal, maka baru dikatakan satu persusuan yang menyebabkan haramnya melakukan pernikahan. Nah, siapa saja yang masuk di dalamnya adalah semua yang haram karena nasab, haram dinikahi karena sepersusuan. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ar-radha'atu tuharrimu ma yuharrimun nasab. Sesungguhnya persusuan itu mengharamkan menikah seperti diharamkan oleh nasab, yaitu ibunya, seperti dalam ayat hurrimat alaikum ummahatukum, ibunya, wa banatukum, dan anak-anaknya, sampai seterusnya yang 14 itu. Jadi seluruh yang haram secara nasab haram sepersusuan. Sekarang kayak terjadi sekarang banyak terjadi, Ustaz, hamil dan dinikahkan orang tuanya. Apakah sah pernikahannya? Masalah ini khilaf di antara ulama, wallahu alam, yaitu ada yang mengatakan
boleh dinikahkan, tapi tidak boleh bercampur. Tidak boleh bercampur sampai anak dilahirkan. Dan ada yang mengatakan boleh dinikahkan karena dia berzina. Nah, dan yang jumhur mengatakan tidak boleh dinikahkan. Wallahu a'lam, saya cenderung pada pendapat tidak boleh dinikahkan. Apa sebab? Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan ternyata punya anak, tidak boleh dinikahi, atau sedang hamil maksudnya, hamil tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Padahal ini air halal dicampur dengan air halal, tidak boleh. Apalagi air haram dicampur dengan air halal. Oleh sebab itu yang sahih wallahu ta'ala alam di antara pendapat ulama tersebut, maka tidak boleh dinikahkan orang yang sedang hamil. Oleh sebab itu kepada siapapun yang hendak menikah, ya jangan dilambatkan. Yang pertama. Yang kedua, jangan mendahului star. Sebelum letusan pistolnya diapakan, jangan star dulu. Ini karena kejahilan kita dan karena bermudah-mudah orang tua membiarkan anak berdua dibawa. Oleh sebab itu, makanya kalau dulu bahasa orang kampung dulu, ya sebenarnya ada juga bagusnya itu, yaitu sebelum menikah tidak boleh jalan-jalan kemanapun, laki-laki maupun perempuan. Barangkali, wallahu alam, saya lupa menanyakan ini kepada orang tua dulu, ya mungkin maknanya adalah supaya mereka jangan sudah merasa aman lalu masuk ke dalam taman padahal belum dihalalkan. Wallahu ta'ala alam. Oleh sebab itu, maka tidak sah nikahnya orang yang sudah hamil atau orang yang berzina sebelumnya. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan bermanfaat dan dijauhkan kita dari segala syubhat dan maksiat. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat.
yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.